sahabat Elvis Channel. Kembali lagi bersama kami untuk mengupas kisah-kisah yang menginspirasi kehidupan. Kali ini kisahnya berjudul Maafkan Aku Istriku, Maafkan. Namun sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya sahabat. Ini adalah kisah tentang sepasang suami istri yang dalam bahtera rumah tangga tersebut Allah memberikan ujian dengan belum hadirnya seorang anak. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua bahwa ujian adalah memang bagian dari kehidupan yang seharusnya membentuk kita agar menjadi pribadi yang lebih sabar. Begini kisahnya. Suatu hari, seorang suami yang setelah pulang dari bekerja mendapati rumahnya kosong, tidak berpenghuni. Istrinya tidak berada di rumah kala itu. Entah mengapa, tiba-tiba seketika itu meledaklah emosinya. Hal ini semakin bertambah, apalagi setelah melihat istrinya yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Berkatalah sang suami dengan kemarahannya yang sangat, "Dari mana saja kau? Aku capek pulang kerja, kau malah kelayapan di luar." Si istri tersenyum. Dia berniat menjawab pertanyaan suaminya untuk memberikan penjelasan. Namun tiba-tiba lehernya terasa seperti tercekik. Sang suami menarik jilbab panjang yang dipakainya hingga nyaris sobek. Dan seketika itu pula, si istri terjatuh di tanah. Sejenak, sang istri menghela nafas, dan tak terasa air matanya jatuh. Namun, ia berusaha menahannya, agar tidak mengucapkan sesuatu yang membuat kemarahan suaminya semakin menjadi-jadi. "Aku akan membuatkan air hangat untuk kau mandi, suamiku," kata sang istri sambil menyeka air matanya dan mencoba berdiri. "Tidak usah," jawab suami dengan keras. "Semakin lama aku bosan dengan keadaan seperti ini. Aku ingin anak darimu, tapi mengapa kau malah mandul? Dasar istri tidak berguna," lanjut suaminya dengan sangat marah. "Maaf," jawab si istri pelan. "Sudahlah, tidak ada gunanya kau minta maaf. Kau kuceraikan saat ini juga. Aku ingin wanita yang bisa memberiku anak," jawab suaminya. Sang istri rasanya seperti tersambar petir ketika suaminya mengatakan kata cerai yang begitu tanpa beban keluar dari mulutnya. Dia benar-benar tak habis pikir mengapa suaminya begitu sangat tega kepadanya, bahkan sebelum dia memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukannya tadi di luar. Dia pun bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa setelah bertahun-tahun mereka menikah dan dengan sepenuh hati dia telah melayani suaminya, namun dalam hitungan detik saja suaminya telah tega menceraikannya. Sang istri terus memohon kepada suaminya agar tidak menceraikannya. Namun, kan semakin lagi dan lagi dalam mengucapkan kata cerai, bahkan sampai 3 kali. Setelah itu, diusirlah sang istri dari rumahnya. Keesokan harinya, datanglah seorang ibu tua yang ingin bertamu, hendak menemui sang istri. Suaminya hanya menjawab singkat kalau sang istri sudah tidak menghuni rumah tersebut. Si ibu tua kemudian meminta izin menjelaskan sebentar tentang maksud kedatangannya kali ini. Dia berkata bahwa dia ingin melanjutkan pembicaraan yang terpotong di hari sebelumnya tentang niat sang istri tersebut untuk melamar putrinya untuk menjadi istri kedua bagi suaminya. Mendengar hal itu, sang suami benar-benar terkejut dan tidak menyangka. "Benarkah itu?"
Tanyanya pendek. Ya, dia bilang dia ingin menyenangkanmu dengan memberimu istri yang baru, agar kau beroleh keturunan. Namun, dia tergesa-gesa pulang, karena teringat pada jam itu, kau pasti sudah pulang. Dan dia sangat ingin menyiapkan kebutuhanmu di rumah, jawab si ibu. Si suami tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rasanya tercekat tenggorokannya untuk mengeluarkan, bahkan hanya untuk sebuah kata. Dia tidak menyangka bahwa dia balas semua itu dengan kata talak 3. Akhirnya, dengan perasaan penuh sesal, sang suami terus melanjutkan hidup. Dan kali ini, episode hidupnya telah sampai pada sebuah pernikahannya yang kedua. Dia menikahi anak dari ibu tua tersebut. Setelah setahun berlalu, mereka pun ternyata belum kunjung dikaruniai seorang anak. Terbesit keinginan sang suami untuk memperoleh keterangan tentang kesehatannya kepada seorang dokter. Setelah beberapa hari, diperoleh keterangan, ternyata bahwa dialah yang mandul. Seketika muncullah kembali bayangan istrinya yang terdahulu, yang begitu solihah, sangat pengertian, serta sabar menerima keadaan. Hal apapun dihadapi istrinya itu dengan ikhlas tanpa keluhan, walaupun batin sang istri sendiri sering disakiti oleh perangai suaminya yang mudah marah dan seringkali memukulnya. Rasa penyesalan dan sedih berkepanjangan semakin menyeruak dalam benak sang suami saat itu. Dia merasa bahwa ini adalah hukuman dari Allah karena telah menyanyiakan istri yang terdahulu yang telah dengan setia menemaninya bertahun-tahun. Bertahun-tahun pula dia menuduh bahwa sang istri yang bermasalah karena tidak bisa mengandung seorang anak. Namun, ternyata kini semua telah jelas bahwa dialah justru yang bermasalah. Dan kini, tidak tersisa apapun baginya, kecuali penyesalan yang sangat. Dalam sedih, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menghormati istrinya dan tidak akan dengan gampang mengumbar amarah kepada istrinya kembali, terutama dengan tindakan yang begitu ringannya. Dia mengobrol kata cerai bagi pasangan hidupnya. Semoga dari kisah ini kita beroleh pelajaran untuk bisa bersyukur dengan keadaan kita sekarang dan dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih.